Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam program Selamat Pagi Roh Kudus. Saya percaya saudara diberkati dan saya juga mengharapkan supaya hari ini kita sama-sama mengharapkan sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita. Sebelum kita memulai, saya mengingatkan saudara untuk mengklik tulisan sisi di YouTube saudara supaya muncul subtitle dari lagu-lagu yang akan kita nyanyikan. Kemudian saya juga encourage kirimkan linknya ke saudara-saudara kita minimal 2 orang supaya mereka juga diberkati dan mendapatkan harapan, memiliki harapan yang baru di dalam Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita. Kami mengucap syukur Tuhan. Kasih-Mu hebat, kasih-Mu dahsyat Tuhan. Tangan-Mu yang kuat selalu menopang. Tangan-Mu yang kuat selalu memulihkan kami. Tak ada intimidasi di dalam kasih. Tak ada dakwaan. Yang ada hanyalah pemulihan, pengampunan. Terima kasih Roh Kudus, Kau yang selalu menolong kami untuk melihat betapa baiknya rancangan Tuhan di dalam hidup kami. Mungkin saat ini keadaan kami sedang tidak baik-baik, tapi kami tahu di dalam Tuhan kami melihat harapan yang besar. Terima kasih. Yang letih lesu dikuatkan, yang lemah dibangkitkan. Terima kasih Bapak. Sama-sama kita menyanyikan lagu Kuasa Darah. Mari kita naikkan di hadapan Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan
Mari kita naikkan pujian ini. Ku sembah Engkau Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Sama-sama katakan, kami Allah. sembah Engkau. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Sekali katakan, Allah, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Terima kasih. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kebaikan-Mu, kasih-Mu besar bagi kami. Amin. Menganugerahkan semua yang baik supaya kami selalu datang kepadamu, ucap syukur, selalu datang bersandar, berharap, karena kami tahu di luar Engkau kami tidak mendapatkan apa-apa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya. Amin, amin, amin. Hari ini kita akan berbicara kembali tentang Roh Kudus. Saudaraku, temanya adalah Roh Kudus memampukan kita menjadi anak dan menerima warisan janji-janji Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam Roma 8 ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah, dan oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi saudara, apa hebatnya sebagai anak? Ketika saudara datang kepada Bapa saudara, Bapa kamu, Bapa kita sudah tahu kebutuhan yang mau saudara mintakan. Karena Bapa kita tahu isi hati saudara. Beda dengan hamba. Kalau hamba, hukum Taurat menjadikan kita hamba. Ketika seseorang datang kepada tuannya, meminta upah, meminta sesuatu, tuannya akan ngecek dulu apakah perbuatannya selama ini sudah baik atau tidak. Saya kasih gambaran seperti saat teduh di hari Selasa kemarin. Seorang karyawan di kantor, kalau saudara mau mendapatkan minta bonus kepada bosmu, atau minta dinaikkan pangkat, apa yang dilihat sama bos saudara? Performamu selama ini. Apakah kamu baik kerjanya? Apakah selama ini kamu sudah benar? Apakah selama ini kamu taat? Apakah selama ini kamu mengerjakan apa yang dia minta? Dan itu pun belum tentu diberikan. Tapi sebagai anak, perhatikan ini baik-baik. Ayat 17, jika kita adalah anak, bahwa maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang yang berhak untuk menerima
janji-janji Allah. Nah, beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan ada seorang podcaster, anak Tuhan, kemudian ada dengan seorang hamba Tuhan, lalu dia bertanya, banyak sekarang gereja yang mengajarkan tentang kebaikan Tuhan, tentang berkat, tentang kesembuhan. Kenapa ya jadi tentang ini semuanya, kira-kira begitu. Jadi anak-anak Tuhan tuh jadi nggak tough lagi. Saudara, ini justru hal yang sangat buruk. Karena apa? Bapa mana yang memberikan hal yang buruk kepada anaknya? Perhatikan baik-baik, Mazmur 127, saya selalu mengulang ini. Tuhan memberkati kita ketika kita sedang tidur. Ketika kita bangun, ratapan 3, rahmatnya selalu baru setiap hari. Tahukah kamu bahwa Tuhan selalu datang dengan kebaikannya? Dia selalu datang menunjukkan kemurahannya. Tapi seringkali orang datang dengan terminologi teologi yang salah. Mereka berpikir bahwa jangan harapkan yang baik saja dong dari Tuhan. Kamu juga bisa berharapkan yang tidak baik untuk melatih imanmu. Ini hal yang buruk, saudara. Karena apa? Kalau kamu berpikir seperti itu, maka apa yang kamu percayai itulah yang jadi. Banyak anak-anak Tuhan yang berpikir, kenapa sih kamu minta kesembuhan? Kenapa sih kamu minta berkat? Karena itulah yang Tuhan lakukan ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Bukankah dia datang memberkati yang kekurangan? Bukankah dia datang menyembuhkan yang sakit? Dia menjadi jawaban. Yohanes 10 kata firman Tuhan, aku datang untuk memberi kamu hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Tapi iblis datang mencuri, membunuh. Kata mencuri itu adalah mengambil. Kenapa anak-anak Tuhan justru lebih nyaman ngedengerin hidup dalam kesusahan? Padahal semua orang yang susah buru-buru pengen ngapain? Pengen gak susah, benar gak? Saudara yang sakit pengen buru-buru ngapain? Pengen sembuh. Saudara yang kekurangan uang buru-buru pengen ngapain? Cari uang supaya punya uang. Loh, pertanyaannya, di mana saudara mencarinya? Kemana saudara mendapatkannya? Bukankah semuanya itu ada di dalam Tuhan? Roh Kudus mewariskan kepada saudara, jikalau kamu anak, kamu adalah ahli waris katanya. Kamu berhak untuk semua janji-janji Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji untuk memberikan kamu hal yang buruk. Tuhan berjanji memberikan kamu yang baik. Lukas berkata, mintalah maka akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Kalau kamu meminta roti, gak mungkin dikasih apa saudara? Lihat, gak mungkin kasih batu. Kalau kamu minta gak mungkin dikasih ular. Tahu artinya apa? Kalau kamu minta yang baik, gak mungkin dikasih yang buruk. Tuhan selalu datang dengan kebaikannya. Supaya kamu tahu jawabanmu selalu Tuhan. Sebagai anak, saya tahu kalau saya kekurangan, saya datang kepada Bapa saya. Kalau saya sakit, saya datang kepada Bapa saya. Yang buruk seperti ini. Ini yang diajarkan sama orang-orang teologi yang salah. Saya berpikir Bapa saya sengaja membuat saya berkekurangan. Tiba-tiba ada orang yang menceritakan, oh Bapak kamu sengaja memberikan kamu kekurangan. Sengaja orang tuamu ketika saya dulu sekolah dulu kuliah di Jakarta, orang tua saya di daerah, sengaja bapakmu tidak kasih uang kiriman. Tahu nggak apa yang terjadi saudara? Akhirnya saya kehilangan pengharapan. Ketika saya kekurangan, saya tidak perlu lagi minta kepada bapak saya. Karena ini rancangan bapak saya. Kalau saya tahu sakit saya itu dari bapak saya, pemberian bapak saya, tahu nggak? Saya jadi nggak punya harapan lagi untuk datang kepada bapak saya. Saya jadi tahu, kalau dari bapak saya nggak perlu datang meminta pertolongan sama bapak saya. Tapi karena saya tahu bapak saya mau saya sehat. Itu sebabnya ketika saya sakit, saya berlari kepada bapak saya. Ketika saya kekurangan, saya buru-buru lari kepada bapak saya. Karena saya tahu bapak saya hanya memberikan yang baik. Kitab Lukas berkata, jikalau Bapa di dunia ini saja tahu memberikan yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa di surga. Saudaraku, kau diwariskan
Ketika Roh Kudus turun ke atasmu, kamu menjadi anak Allah, kamu mendapatkan warisan, kamu berhak untuk setiap janji-janji Tuhan. Janji kesembuhan, janji kesehatan, janji pemulihan pernikahan, kamu layak untuk menerimanya. Roh Kudus yang ada di dalam engkau untuk datang untuk mengingatkan engkau akan janji-janji Tuhan ini. Gak percaya? Coba deh, kalau kamu sakit, apa yang buru-buru kamu lakukan? Pengen sembuh benar? Roh Kudus berbicara kepada kamu. Berdoa untuk kesembuhan, benar nggak? Kalau kamu nggak ada uang, apa yang kamu lakukan? Buru-buru berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Roh Kudus yang ada di dalam kamu mengingatkan kamu akan semua janji-janji Tuhan. Roh Kudus akan menuntun kamu kepada kebenaran. Karena Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Tapi yang menjadi masalah, kenapa kita tidak bisa mendengarkan suara Roh Kudus? Karena kita tidak selaras dengan Roh Kudus. Roh Kudus selalu mengingatkan kita akan janji firman Tuhan. Tapi masalahnya, anak-anak Tuhan berpikir Tuhan justru kebalikannya. Tuhan justru sengaja kasih yang buruk. Orang berkata, lihat kalau Tuhan mau kasih yang baik, kenapa banyak penyakit? Kenapa sakit saya tidak disembuhkan? Kenapa orang tua saya menerima penyakit yang parah dan tidak bisa disembuhkan? Katanya Tuhan baik. Orang tua saya itu majelis di gereja, diaken di gereja, pendeta. Kenapa sakit? Kalau Tuhan baik harusnya disembuhkan dong. Tahu karena apa? Karena pemahaman yang salah yang diberitakan oleh orang-orang, teologi-teologi yang salah, yang berkata Tuhan kasih yang buruk juga sama kita. Sama seperti Ayub, Tuhan memberikan yang baik, Tuhan juga memberikan yang buruk. Tuhan hanya memberikan yang baik kepadamu. Yakobus 1 ayat 17, segala pemberian yang baik dan yang sempurna datangnya dari atas. Tidak ada bayangan atau pertukaran karena apapun. Lihat saudara, Tuhan hanya menjanjikan yang baik bagi saudara. Roh Kudus yang ada di dalammu akan bersaksi, mengingatkan engkau akan firman Tuhan. Itu sebabnya penting bagi saudara memahami firman Tuhan yang benar. Karena kalau Roh Kudus berbicara tentang kesembuhan, kalau kamu memahami bahwa sakit itu juga dari Tuhan, kamu jadi gak bisa dengar suara Roh Kudus. Kamu justru jadi menentang suara Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan kamu bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib oleh bilur-bilurnya supaya kamu sembuh loh. Tapi karena pendetamu bilang apa? Sakitnya itu dari Tuhan. Kamu bilang enggak, sakit ini dari Tuhan untuk melatih iman saya. Akibatnya apa? Kamu gak percaya apa yang dikatakan Roh Kudus. Kalau kamu bermasalah dalam keuangan, maka ada hamba Tuhan yang berkata, kamu bermasalah dengan keuangan saat ini, kekurangan, susah, karena dulu kamu sombong, Tuhan hukum kamu. Roh Kudus mengingatkan kamu bahwa darah Yesus, Ibrani 10 sudah menguduskan kamu satu kali untuk selama-lamanya. Ibrani 10 ayat 17, dan Tuhan tidak lagi mengingat-ingat dosamu. Roh Kudus akan mengingatkan, tapi karena kamu selalu mendengar yang salah, maka kamu akan mempercayai yang salah. Yang salahlah yang terjadi sama hidupmu. Oleh sebab itu, renungkan yang benar, fikirkan yang benar. Renungkan janji firman Tuhan. Jangan lagi hidup di dalam hukum Taurat. Jangan lagi menjadi hamba. Kamu sekarang anak, kamu adalah ahli waris. Kamu berhak untuk menerima janji-janji Tuhan. Bukan karena kamu baik, tapi karena kamu adalah anak yang dikasihi Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita datang sama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami disadarkan posisi kami sebagai anak. Kami adalah orang-orang yang layak untuk menerima kebaikan Bapa. Kami layak untuk menerima kemurahan Tuhan. Kami layak untuk menerima semua janji Tuhan. Bukan karena kami baik, tapi hanya karena kami adalah anak-anak Allah. Kami berhak untuk semua janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini yang sakit berkata, aku sehat oleh bilur-bilur Yesus. Aku layak karena aku adalah anak Allah. Karena Yesus sudah bayar harganya di kayu salib. Aku berhak untuk sembuh. Yang berkekurangan berkata, aku berhak untuk diberkati berkelimpahan. Aku adalah berkat bagi keluargaku.
Aku adalah berkat bagi teman-temanku. Aku adalah berkat bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar kebenaran firman Tuhan ini berbicara kepada setiap kami. Saudaraku, jangan lagi hidup di bawah kutuk perhambaan. Jangan lagi hidup di dalam pemahaman yang salah. Kau layak untuk menerima yang baik. Tuhan datang membawa yang baik, supaya kau menerima yang baik dan menceritakan kebaikan Tuhan kepada semua orang. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hari ini kami punya harapan yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Sama-sama kita naikkan penyembahan ini. Kami sembah Engkau Tuhan. Katakan sama-sama. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Katakan kembali sama-sama. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Kasih setiamu teguh seperti langit, tidak dapat berubah hanya karena kami tidak setia. Terima kasih Tuhan. Kami punya harapan yang baru, selalu harapan yang baru di dalam Engkau. Hari ini kami diberkati, hari ini kami sembuh, hari ini kami mendapatkan kabar-kabar yang baik di pekerjaan, di studi kami, di keluarga kami. Hari ini kami mendapatkan pemulihan keluarga kami. Hari ini kami menerima janji-janji Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, program Saat Pagi Roh Kudus sudah selesai. Saudaraku, jikalau di antara saudara ada yang mau support pemberitaan Injil Kasih Karunia ini, saudara dapat mengirimkannya ke kris yang tertera, atau saudara dapat mentransfernya juga lewat caption di bawah, rekening di bawah. Saudara sedang mensupport pemberitaan Injil Kasih Karunia. Kirimkan linknya ke saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, minimal 2 orang, supaya mereka juga mendapatkan firman Tuhan. Sampai bertemu kembali dalam program Selamat Pagi Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semuanya dan Shalom.